Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Subhanalanda dari Prodi Teknik Informatika kelas A1 Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 2210304112. Di sini saya akan presentasi mata kuliah tugas akhir mata kuliah PAPL Perancangan Analisis Perangkat Lunak yang diambil oleh Pak Pandi, terkait mencari menganalisa di kasus di lingkungan sekitar. Dan untuk itu saya memilih studi kasus kebakaran gas dikarenakan saya banyak membaca berita-berita terkait musibah kebakaran gas yang dialami masyarakat Indonesia itu tidak sedikit, itu banyak. Saya banyak membaca berita tersebut dan seringkali itu berakibat fatal bagi pemilik rumah atau orang yang terkena musibah tersebut, baik kerugian secara material ataupun korban jiwa. Itu banyak yang mengalami tersebut, mengalami kerugian finansial yang banyak. Maka saya ingin kali ini memberikan konklusi kepada masyarakat, memberikan konklusi pada masyarakat umum tersebut yang apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan tentang kebakaran gas, di sini saya akan memberikan opsi, yaitu sistem pendeteksi kebakaran gas di mana yang akan terkoneksi langsung ke WiFi, di mana penggunanya yang admin atau bisa dibilang admin dari sistem ini nantinya akan pengguna atau admin gitu. Dari sistem ini nanti akan gimana ya, akan diberitahu oleh sistem tentang ada tidaknya kebocoran gas yang ada tidaknya kebocoran gas gitu, gitu Pak. Ada tidak kebocoran gas yang terjadi di rumah mereka atau di sektor industri mereka gitu. Jadi masyarakat lebih waspada dan merasa aman nantinya. Langsung saja ke lebih pembahasan. Ini judulnya Perancangan Sistem Mendeteksi Kebocoran Gas Berbasis IoT. Topik pembahasannya yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua flowchart dari sistem mendeteksi kebocoran gas tersebut, yang kedua metode arsitektur. Oke, pendahuluannya. Banyak kasus terkait kebocoran gas rumahnya yang tidak diketahui oleh pemilik rumah. Ya, itu benar sekali. Ada beberapa berita terkait kebocoran gas pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di rumah atau lagi menjalankan aktivitas di luar rumah, akan tetapi di rumahnya terjadi kebocoran gas dan itu um, tidak diketahui. Dan apabila terjadi suatu hal yang buruk, lanjutan hal yang buruk, maka bisa jadi itu berakibat kebakaran rumah yang menimbulkan kerugian fisik material pemilik rumah tersebut. Dan kecelakaan itu karena minimnya informasi dan kelalaian pemilik rumah dan memaintenance peralatan kompor gas mereka. Akan tetapi, meskipun mereka selalu mengecek dan memaintenance peralatan kompor gas mereka,
kemungkinan terjadi kebakaran gas masih tetap ada. Untuk itu, maka sistem cerdas mendeteksi kebakaran gas tersebut ada dari permasalahan tersebut. Sistem mendeteksi kebakaran gas ini digunakan untuk lingkungan tertentu seperti rumahan, seperti rumah, industri, dan area komersial dapat diminimalisir kembali kejadian kecelakaan kebakaran gas. Sistem ini nantinya dapat dioperasikan secara otomatis atau dikendalikan secara manual melalui sistem dan terkoneksi ke perangkat lunak. Manfaat. Di sini ada manfaatnya dari sistem mendeteksi kebakaran gas. Yang pertama, meningkatkan keselamatan dan mendeteksi kebakaran gas secara dini dan mencegah kecelakaan, mengurangi kerugian finansial akibat kerusakan properti dan gangguan operasi lainnya, memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna dan bekerja di industri. Sebentar. Sorry. Lagi bro. Memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna dan bekerja di industri dan area komersial, membantu dalam pengambilan keputusan untuk pencegahan dan perbaikan. Ini flowchart dari sistem mendeteksi kebakaran gas. Yang pertama dimulai dari start, inisialisasi alert, terkoneksi ke saluran deteksi, monitoring gas LPG atau selang gas LPG oleh sensor. Nantinya di sini ada decision untuk mengecek apakah kadar LPG yang bocor itu lebih dari atau sama dengan 500 ppm. Jika iya, maka sistem akan mengirimkan notifikasi waspada pada perangkat yang terhubung. Jika tidak, akan kembali ke monitoring gas atau selang tabung gas. Di sini juga ada decision lagi. Jadi di sini ada dua decision. Indeks pengukuran gas yang bocor. Ini adalah kesalahan penulisan yang seharusnya lisensi tapi di untuk kadar gas LPG yang bocor itu apabila lebih dari atau 500 ppm, maka notifikasi yang akan diterima itu waspada. Apabila kadar gas LPG yang diterima yang bocor itu lebih dari atau sama dengan 2500 ppm, notifikasi yang diterima oleh perangkat lunak akan berbeda lagi, yaitu menjadi bahaya. Dan ketika notifikasi bahaya ini diterima oleh sistem, diterima oleh perangkat lunak yang terhubung, maka secara otomatis juga akan menyalakan alarm, juga akan memadamkan arus listrik. Ini memadamkan arus listrik untuk jaga-jaga, misal nanti ada percikan api, itu tidak terjadi kebakaran. Jadi lebih baik memadamkan arus listrik untuk semisal ada kejadian tidak enak, semisal kebakaran atau gimana, itu bisa tercover. Jadi hanya terjadi kecelakaan kebakaran saja, tidak berlanjut ke musibah selanjutnya, yaitu kebakaran.
mekanisme nanti akan dijalankan secara otomatis oleh sistem dengan terkoneksi ke WiFi. Oke. Yang selanjutnya analisis pola arsitektur. Di sini ada dua pola arsitektur, yaitu peer-to-peer dan blackboard. Yang pertama peer-to-peer. Peer-to-peer. Dengan indeks penilaian, yaitu pengumpulan data, transmisi data, perbandingan ambang batas, deteksi kebocoran, penyebaran alarm tindakan. Untuk pengumpulan data, sensor gas IoT dilakukan menggunakan data tentang konsentrasi gas di lingkungannya. Untuk transmisi data sensor dikirim ke node peer-to-peer terdekat melalui jaringan terkabel. Sedangkan perbandingan atas, setiap peer-to-peer membandingkan data sensor dengan ambang batas yang ditentukan. Deteksi kebocoran. Jika data sensor melebihi ambang batas, maka peer-to-peer mendeteksi kebocoran gas dan menandainya. Terus penyebaran alarm. Peer-to-peer yang mendeteksi kebocoran gas menyebarkan alarm ke peer-to-peer lain di jaringan. Tindakan alarm dipicu pada peer-to-peer lainnya yang dapat memicu tindakan seperti mematikan kartu gas atau mengaktifkan alarm suara atau menotifikasi pengguna melalui aplikasi mobile. Arsitektur blackboard sama seperti peer-to-peer, ada 6. Yang pertama, pengumpulan data. Sensor gas IoT di lapangan mengumpulkan data tentang konsentrasi gas di lingkungannya. Transmisi data sensor dikirim ke gateway IoT dan diteruskan ke papan tulis pusat di cloud. Analisis data, sistem pengambilan keputusan di cloud menganalisis data sensor dari semua sensor di papan tulis. Kebocoran, deteksi kebocoran, sistem pengambilan keputusan, deteksi upgrade management, deteksi kebocoran gas berdasarkan analisis data sensor dan algoritma machine learning. Penyebaran alarm, sistem pengambilan keputusan menyebarkan alarm ke papan tulis yang dapat dilihat oleh semua node jaringan. Tindakan alarm dipicu pada node yang relevan yang dapat memicu tindakan seperti mematikan kartu gas, mengaktifkan alarm suara, atau mengirim notifikasi ke pengguna melalui aplikasi mobile. Perbandingan arsitektur. Untuk perbandingan arsitekturnya ada beberapa indeks yang dinilai, yaitu skalabilitas, di mana arsitektur peer-to-peer itu tinggi, sedangkan blackboard turun sedang. Sedangkan ketahanan, peer-to-peer itu lebih tinggi dan blackboard itu rendah. Privasi data juga peer-to-peer tinggi dan blackboard rendah. Koordinasi, untuk fitur koordinasi peer-to-peer lebih cenderung sulit dan blackboard itu lebih mudah. Kalau interpretasi juga sama, peer-to-peer lebih sulit dan blackboard itu mudah. Jadi pilihan arsitektur terbaik tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi. Arsitektur peer-to-peer itu lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan ketahanan terhadap kegagalan. Sedangkan arsitektur blackboard lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecerdasan desain, kemudian koordinasi, dan integrasi dengan sistem lain. Oke, ke slide selanjutnya, yaitu summary atau kesimpulan. Sistem cerdas mendeteksi kebocoran gas yang menggunakan itu memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di berbagai lingkungan. Benar seperti tadi yang di halaman awal-awal tentang manfaat.
dan pilihan arsitektur sistem yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem yang ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada seperti skalabilitas, ketahanan, frekuensi data, koordinasi, integrasi, atau biaya lainnya atau biaya. Dan ini harus oke. Mungkin itu saja presentasi analisis di kasus perancangan sistem deteksi kebocoran gas menggunakan IoT dari saya, mata kuliah PAPL, perancangan analisis algoritma, perancangan analisis perangkat lunak. Maka saya cukupkan sekian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan atau kata-kata yang menyinggung atau kesalahan, saya mohon maaf. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.